Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang linked list. Nah, seperti yang sudah kita bahas di bab 2, bahwa array itu punya keterbatasan. Jadi ada dua struktur penyimpanan data yang populer ya. Yang paling pertama itu array, yang kedua ini linked list. Nah, cuman array itu masih punya keterbatasan ya. Jadi kemarin sudah di-review sekilas ya. Tapi saya akan coba review lagi. Jadi in an unordered array, jadi untuk array yang tidak terurut, ya, searching is slow. Jadi pencarian itu lambat ya. Jadi kalau data dalam arraynya belum terurut, maka proses pencariannya itu akan lambat. Maksudnya dibandingkan dengan yang sudah terurut gitu ya. Contohnya kayak mencari data pada kamus gitu kan. Kalau misalnya book, ya udah carinya dari huruf B ya kan? Karena di kamus sudah terurut ya. Terus B ikuti O, cari gitu kan, dan seterusnya. Jadi kalau datanya udah terurut itu lebih mudah, tapi kalau nggak terurut hanya slow. Whereas in an order array, sedangkan untuk array atau dalam array yang sudah terurut, insertion is slow. Di proses penyisipan itu yang lambat. Kebayang nggak kalau misalnya datanya sudah terurut, kemudian misalnya dari uh, jadi range nilai datanya misalnya dari 1 sampai 100 gitu ya. Dan itu sudah terurut ya. Kemudian kita akan menyisipkan sebuah nilai 73 misalnya. Nah, permasalahannya adalah kita mau nyisipin di indeks yang mana ya kan? Kan datanya udah terurut ya kan. Tapi kita nggak tahu persis itu ada di indeks keberapa kita akan menyisipkannya. Maka tiada ada yang bisa cara yang bisa kita lakukan adalah ya bandingkan satu-satu ya kan, dari awal ini berapa nilainya, apakah lebih kecil dari angka yang mau disisipkan atau enggak, dan seterusnya itu kan, sampai dia menemukan posisi yang tepat untuk menyisipkan angka 73 tersebut gitu kan. Itu perlu proses yang lama. Beda halnya kalau array-nya tidak terurut. Kalau tidak terurut ya udah kita tambahin aja sesuka kita ya kan, mau di awal misalnya, atau ini yang lebih gampang di akhir ya. Jadi kalau kita misalnya sudah punya array dengan n elemen, maka kita bisa sisipin di elemen ke atau di indeks ke n plus 1 gitu kan, terus n-nya ditambah 1 gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kelebihan dan kekurangan dari array. In both kinds of array, pada kedua array tersebut, deletion is slow. Jadi proses pencarian itu lambat, baik itu terurut maupun yang tidak. Karena proses deletion di dalam array itu kan, masih ingat, itu akan setelah kita melakukan pencarian, apakah elemen atau data yang mau kita cari ini ada dalam array atau tidak. Nah, kalau ditemukan itu kan akan dihapus. Nah, proses penghapusannya itu kan akan melibatkan pergeseran ya untuk menutupi lubang ya, dari elemen yang dihapus tersebut. Jadi kalau yang dihapus itu di indeks yang ketiga misalnya, maka yang dari indeks keempat dan seterusnya itu akan digeser maju satu langkah untuk menutupi bolong ya, kebolongan indeks ketiga yang mau dihapus. Nah, itu yang butuh prosesnya. Also, the size of an array cannot be changed after it's created. Dan juga ukuran dari array itu tidak bisa diubah setelah array itu dibuat gitu ya. Jadi kalau array itu kan sistemnya seperti pemesanan alokasi memori gitu ya. Jadi panjang elemennya itu, banyaknya elemen dalam array tersebut kita harus definisikan di awal, harus pesan di awal mau berapa. Dan seringkali kita bingung juga ya menentukan elemen atau panjang dari array itu berapa. Bingung itu maksudnya
Ya sebenarnya sah-sah aja, kita set aja angka yang besar gitu kan, elemen yang besar untuk array. Tapi kita juga perlu memikirkan gimana kalau kita memesannya terlalu besar, sedangkan data yang mau kita isi itu tidak sebanyak itu, gitu kan? Misalnya kita pesan aja 1000 gitu ya. Terus ternyata yang kita isi cuma 50 misalnya. Terus alokasi memori sisanya kosong berarti ya. Sudah dipesan tapi tidak pernah terpakai gitu. Jadi ibaratnya saya suka analogikan itu seperti booking kamar hotel gitu ya. Jadi kalau kamu pesan 10 terus yang dipakainya 5 kan sayang rugi ya kan. Yang 5-nya lagi nggak dipakai. Padahal udah dipesan dan nggak bisa di cancel ya kan, biasanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kadang kita bingung menentukan panjang elemen dari array itu. Terus ya udah kita set aja seminimum mungkin. Berapa ya kira-kira seminimum mungkin? Misalnya udahlah kita pilih set 20 aja. Terus gimana kalau suatu saat ternyata datanya berubah? Ada penambahan data berkembang gitu ya datanya. Nah, sedangkan array itu kalau udah dipesan itu nggak bisa diubah-ubah lagi panjang elemennya. Jadi kalau udah pesan 20 ya udah 20. Kalau ternyata kita mau data yang mau disimpannya lebih dari itu, maka nah di situ apa akan ada kendala ya. Karena panjang elemen arraynya sudah tidak bisa diubah lagi. Oke. Nah, sebagai suatu solusi dari keterbatasan struktur penyimpanan data array, maka di sini kita akan membahas yang disebut dengan linked list ya. Link list. List itu seperti daftar ya. Daftar bilangan, daftar angka atau daftar apa aja, pokoknya list, link berarti yang terhubung ya. Yang terhubung satu sama lain. Linked lists are probably the second most commonly used general purpose storage structures after array. Jadi ini merupakan struktur penyimpanan data yang paling populer urutan kedua yang paling banyak digunakan gitu ya. Ya array itu kelebihannya banyak ya, kelebihannya banyak. Tadi nggak disebutin ya. Kelebihannya banyak, tapi di sini kita fokus pada kekurangan array. Uh, dan kemudian kita menaruh di sini ada apa ya? Ada untuk sebagai pengantar tentang adanya struktur penyimpanan data yang lain yaitu linked list. The linked list is a versatile mechanism. Jadi linked list ini adalah mekanisme yang serbaguna ya, banyak manfaatnya. In many kind of general purpose database. Jadi untuk ya banyak lah, banyak tujuan bisa pakai linked list ya. Dan dia juga bisa menggantikan array sebagai basis pada struktur penyimpanan data yang lain. Nah, jadi misalnya tumpukan, stacks atau antrian, queues. Jadi stacks and queues ini bisa diimplementasikan pakai array, bisa juga linked list. Nah, cuman karena keterbatasan array tadi, linked list juga bisa diimplementasikan untuk stacks dan juga queues. Gitu ya. Oke. In fact, faktanya you can use a linked list in many cases. Kamu bisa menggunakan linked list untuk banyak kasus. In which you use an array, dimana seperti halnya kamu menggunakan array. Jadi kasus yang bisa menggunakan array, maka itu juga kemungkinan besar bisa menggunakan linked list. Unless you need frequent random access. Jadi kecuali kamu membutuhkan akses acak yang sering ya terhadap item individu individual items ya. Jadi elemen tertentu lah dengan menggunakan indeks, suatu indeks. Jadi kalau data yang mau kita simpan, kemudian kita butuh sering mengakses suatu data tertentu ya dengan menggunakan indeksnya, maka mungkin array itu yang paling tepat gitu ya. Kenapa? Karena di linked list itu tidak ada istilah indeks gitu ya.
Jadi tidak bisa langsung mengakses, oh saya mau mengakses elemen yang ke-5 misalnya. Itu kita nggak bisa semudah array dalam mengakses elemen tertentu berdasarkan indeksnya. Nah, linked list aren't the solution. Linked list ini bukan solusi untuk semua penyimpanan data, gitu ya. But they are surprisingly versatile and conceptually simpler than some other popular structures such tree. Tapi linked list ini serbaguna dan secara konsep itu lebih sederhana daripada struktur data yang lain, contohnya seperti tree atau pohon. Nah, kita akan nanti explore bagaimana kelebihan dan kekurangannya saat membahas chapter ini ya, bab ini. Nah, nanti di sini ada kita akan belajar simple linked list ya, linked list yang sederhana, kemudian double ended list, kemudian sorted list, double linked list, and list with iterator dan seterusnya. Dan juga ada abstract data types ya. Dan kemudian bagaimana stacks and queues can be viewed. Nah, bisa dipandang sebagai ADT ya. Oke. Oke, sekarang links. In a linked list, dalam sebuah linked list, each data item is embedded in a link. Jadi setiap data itu dihubungkan dengan sebuah link atau di apa ya? Embedded itu ditanam ya, ditancapkan atau ya bisa sebut disimpan lah dalam sebuah link. Disimpan dalam sebuah link. A link is an object. Link itu kan kalau bahasa Indonesia kayak apa? Kayak hubungan ya. Antara satu objek dengan objek yang lain ya kan, link. Nah, kalau kalian baca buku yang berbahasa Indonesia, itu kadang orang nyebutnya itu node ya. Jadi setiap data itu disimpan dalam sebuah node ya. Node gitu, sebuah node. Tapi kalau di buku ini dia menggunakan istilah link gitu ya. Atau analoginya kebayang kalau array itu kan kayak locker gitu kan. Ada locker ke-1, ke-2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, si setiap locker itu kan bisa untuk nyimpen data gitu kan kalau di array. Nah, jadi bayangkan aja seperti itu. Kalau di linked list itu namanya link ya untuk setiap locker itu, untuk setiap penyimpanan data itu. Link is an object. Jadi link ini merupakan sebuah objek dari suatu kelas yang misalnya disebut dengan link. Jadi link ini objek dari suatu kelas yang bernama link. Because there are many similar links in a list, karena ada banyak links yang mirip dalam sebuah list, it makes sense to use a separate class for them. Nah, ini masuk akal katanya untuk menggunakan kelas yang berbeda dengan kelas yang lain. Oke, jadi nanti nah, coba each link object contains a reference. Di setiap objek link itu berisi tentang reference, usually called next. A reference next to link in the list ya. Jadi ada link berikutnya dalam list tersebut. Oke, jadi tempat penyimpanan data link list itu bisa dibayangkan atau bisa diilustrasikan seperti gambar 5.1 ini. Jadi kalau di array itu biasanya kan saya buatnya kotak gitu ya. Kotak, kotak, kotak dan seterusnya, ada indeksnya 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau dalam linked list ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi ini ada linked list ya, di mana di dalamnya terdiri dari link. Jadi satu link itu segini nih. Jadi dalam link itu
terdiri dari yang namanya data, sama seperti array ya. Di dalam suatu kotak itu kan ada datanya. Cuman dia nggak punya indeks. Nah, yang ada itu dia ini namanya next. Next ini seperti apa ya? Penghubung. Jadi ibaratnya kalau kayak rantai yang menghubungkan satu link dengan link yang lain. Next. Dan next ini tipenya link juga. Nah, tipenya link juga, tipe datanya. Nah, bingung ya? Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, jadi next ini tipenya link juga yang tujuannya sebagai kayak rantai. Jadi penghubung antara suatu link dengan link yang lain. Atau kalau di buku lain ini disebut node. Node itu segini. Jadi node itu ada datanya dan juga ada penghubungnya. Next ini penghubung lah, bisa kita sebut penghubung. First ini juga penghubung ya. First ini inisialnya, jadi penghubung awalnya lah. Jadi list ini mulai dari mana? Mulai dari first. Dimana first ini adalah penghubung ke link yang pertama. Next yang ada di link yang pertama itu adalah penghubung ke link yang kedua. Nanti next di link yang kedua itu adalah penghubung ke link yang ketiga dan seterusnya ya. Jadi kayak rantai. Dan next yang link yang terakhir ini adalah akan dihubungkan dengan nol. Nol itu artinya berarti dia yang paling ujung gitu ya. Oke. Nah, itu kira-kira ilustrasi atau bayangan tentang linked list ya. Oke, coba kita lihat contoh program. Oh iya, nanti di akhir nanti saya akan minta kalian buat nyobain contoh program yang ada di sini. Nanti saya akan demokan juga di komputer saya. Kemudian nanti saya minta kalian cobain ya. Nah, oke, coba lihat di sini ada kelas link. Ini sekarang simak aja dulu ya supaya fokus ke penjelasan. Jadi kita butuh membuat suatu kelas yang namanya link dan link ini didefinisikan atau dibuat untuk mendefinisikan satu ini nih, satu node ini nih atau satu link itu yang dia bisa nyimpen data, kemudian ada juga penghubung ke link berikutnya. Gitu ya. Nah, data yang disimpan, yang bisa disimpan dalam suatu link, kita bisa desain sendiri ya. Misalnya gini. Di sini ada variabel yang saya namain idata. Namanya bebas, tentu tergantung programmer ya, keinginan programmer. Tapi di sini sebagai sampel datanya itu ada dua nih yang bisa disimpan dalam suatu link. Yang pertama idata yang tipenya integer, kemudian ada ddata yang tipenya double. Jadi bayangkan aja dalam suatu link ini ada dua kotak gitu ya. Yang pertama kotak untuk menyimpan integer dan yang kedua kotak untuk menyimpan data yang tipenya double. Nah, selain data ada juga penghubung ya. Penghubung ke link berikutnya namanya next. Next ini tipenya apa? Tipenya link. Jadi tipenya sama dengan kelasnya ini. Ya. Karena next ini bisa menyimpan suatu link gitu. Atau ya kan akan menuju ke link berikutnya. Dan itu kan harus satu tipe, ya kan harus satu tipe data. Sedangkan tipe data dari link berikutnya ini kan link, L-I-N-K, link. Makanya di sini next-nya tipenya link juga. Bayang ya? Jadi kayak gini, hanya bedanya ada satu kotak lagi buat data yang tipenya berbeda. Oke. This kind of class definition is sometimes called self-referential because definisi kelas yang seperti ini kadang-kadang disebut dengan self-referential, referensi ke dirinya sendiri gitu ya. Karena di sini mungkin ya
ada suatu variabel namanya next yang didefinisikan dengan nama kelasnya. Because it contains a field called next, yang disebut dengan next in this case, of the same type as itself, yang tipenya sama dengan dirinya sendiri ya. Now we show only two data items in the link. Jadi kita menunjukkan ada dua elemen ya, dua data lah yang bisa disimpan dalam link tersebut. Ada yang tipenya integer, ada juga yang tipenya double. In a typical application, there would be many more. Jadi dalam aplikasinya mungkin ada banyak gitu ya. Jadi dalam suatu link ini kita bisa menyimpan banyak data yang tipenya juga berbeda ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita sebutlah mau menyimpan data mahasiswa gitu ya. Nanti misalnya kita buat kelasnya mahasiswa, nanti integernya apa? Ada name ya. Terus ada nama yang tipenya string, terus ada apa lagi? Angkatan, kemudian ada tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Jadi dalam satu node, dalam satu link itu kita bisa menyimpan banyak data yang tipenya berbeda-beda ya. Tapi jangan lupa di akhir harus ada next. Next ini namanya terserah kalian ya. Jadi nggak mesti harus next. Cuman karena ini kan buku bahasa Inggris, jadi ya dia menggunakan istilah bahasa Inggrisnya. Next itu kan berikutnya. Jadi jangan lupa ini. Ada satu yang namanya reference untuk ke link berikutnya. Oke. Kemudian, nah, a personal record, for example, misalnya data personal ya, might have name, mungkin punya nama, alamat, social security number, ya, title, salary, and many more fields, dan masih banyak lagi. Often an object of a class that contains this data is used instead of items. Nah, seringkali sebuah objek dari suatu kelas yang berisi data ini digunakan daripada oke, jadi kalau datanya banyak katanya lebih prefer seperti ini. Jadi dia bikin objek i besar ya, pakai istilah ini inventory item. Berarti ini satu kelas lain ya yang berisi data-data tadi, supaya mungkin dalam link ini enggak terlalu banyak. Oke, tapi ini salah satu opsi aja. Oke, saya akan coba pilihkan. Ya, itu penjelasan aja yang intinya ya sama lah tadi sudah dibahas ya. Relationship not position, coba kita. Let's examine one of the major ways in which linked lists differ from array. Coba kita amati salah satu perbedaan utama antara linked list dengan array. In an array, each item occupies a particular position. Di dalam array, dalam sebuah array, setiap item atau setiap elemen itu menempati posisi tertentu, ya kan? Misalnya indeks ke-1, indeks kedua, dan seterusnya. This position can be directly accessed using an index number. Dan posisi ini bisa langsung diakses menggunakan bilangan indeksnya. Nah, it's like a row of houses. Itu seperti barisan rumah-rumah. Ya. You can find a particular house using its address. Kamu bisa menemukan rumah tertentu dengan menggunakan
alamat. Jadi kita bisa langsung ke alamat tersebut gitu ya. Jadi misalnya di suatu perumahan saya tinggal di blok A nomor sekian misalnya. Nah, maka itu kan alamat ya. Kita bisa langsung mengakses alamat tersebut. Tapi kebayang nggak kalau misalnya alamatnya nggak ada? Kita mau ngirim paket tapi alamatnya nggak ada. Yang kita tahu cuma namanya misalnya. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau ada alamatnya itu array ya kan. Jelas posisinya di mana. Nah, in the list, the only way to find a particular element, nah dalam list ya, satu-satunya cara untuk mencari elemen tertentu is to follow, itu dengan mengikuti along the chain of elements, dengan mengikuti rantai elemen. It's more like human relation. Ini seperti hubungan manusia. Contohnya ini, maybe you ask Harry where Bob is. Mungkin kamu bertanya di mana mungkin kamu bertanya ke Harry di mana Bob. Harry doesn't know. Harry nggak tahu, but he thinks Jane might know. Tapi dia kira Jane mungkin tahu. Dia bilang Jane mungkin tahu. So you go and ask Jane. Kemudian kamu pergi dan bertanya kepada Jane. Jane saw Bob leave the office with Sally. Nah, si Jane itu melihat Bob meninggalkan kantor dengan Sally. So you call Sally's cell phone. Kemudian kamu menelpon ke HP-nya Sally. She dropped Bob off. Kemudian dia menurunkan Bob di kantor Peter. So bla 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 kalau ditulisin. But you get the idea. Tapi kamu bisa kan dapat idenya bahwa link list itu you cannot access a data item directly. Kamu nggak bisa mengakses data item directly secara langsung. You must use relationships between the item to locate it. Kamu harus menggunakan hubungan antara item-item, antara elemen-elemen untuk mencari lokasinya. Nah, jadi di link list itu karena nggak ada indeks, nah jadi kita nggak bisa mengakses semudah seperti halnya array. Ya ini memang ya bisa disebut kekurangan ya, karena nggak bisa cepat, nggak bisa langsung. Tapi ya terlepas dari kelebihannya, Linux juga punya kekurangan. Kekurangannya itu karena nggak punya indeks, jadi kita nggak bisa langsung mengakses elemen tertentu. Maka yang kita harus lakukan itu seperti tadi, nyari orang yang kita nggak tahu posisinya di mana. Terus kita tanya ke orang-orang yang sekiranya punya hubungan atau tahulah tentang orang tersebut. Terus kata si A, oh saya nggak tahu, coba tanya ini. Terus kata si B, tadi tuh saya lihat sama si C dan seterusnya gitu, kayak tadi lah ilustrasinya. Nah itu link list juga gitu ya. Jadi kalau kita mau mengakses suatu elemen, nih you start with the first item. Kamu mulai dari item pertama. Tadi kan item pertamanya ada first ya kan. First itu juga bebas namanya ya. Cuman di sini namanya first. Jadi kita cek di first, kemudian go to the second, then the third, until you find what you are looking for. Gitu ya. Sampai kamu menemukan yang kamu cari gitu. Jadi kalau link list itu kan ada keterhubungan ya. Nah itu penghubung itu yang bermanfaat untuk kita berjalan dari satu link ke link yang lain. Jadi analoginya kalau kita mau mencari suatu data, misalnya datanya itu sebenarnya ada di sini nih, ada di yang link yang ini nih, yang ketiga ya. Nah kita mulai dari first, terus first itu kan menunjuk ke sini kayak rantai. Nanti dicek di sini sama enggak data yang mau kita cari ya kan. Kemudian kalau enggak, di sini kan ada link ke link berikutnya. Nanti ya kayak maju aja, ini dicek lagi, nanti maju dicek lagi. Oh, ketemu di sini kayak gitu. Jadi kita memang harus menelusurinya dari awal. Gitu.
sebenarnya di array juga sama ya kan. Kalau misalnya gini, di array juga sama. Apakah angka 55 ada dalam array? Nah, itu kan mau nggak mau kita harus nyari satu-satu ya kan. Kelebihan array itu hanya untuk mengaksesnya yang cepat. Jadi misalnya saya mau mengakses indeks yang ketiga. Nah, itu bisa cepat ya kan. Tapi kalau mau melakukan pencarian apakah angka 55 ada dalam array? Ya sama aja kayak linked list ya kan. Dia harus mulai dari awal, cek satu-satu ada enggak gitu. Jadi dari hal itu sama aja. Oke. Nah, ini relationship not position ya. Oke, nah ini sebenarnya ada applet kalau ini ya. Oke, saya akan langsung ke simple linked list. Nah, ini linked list yang sederhana. Apa itu simple linked list? Nah, simple linked list itu dia hanya bisa melakukan 3 operasi ini. Inserting an item at the beginning of the list, kita menambahkan sebuah item atau data atau elemen di awal dari list ya. Kemudian deleting the item at the beginning of the list, kemudian kita menghapus item atau elemen di awal list ya, yang paling awal kita hapus. Kemudian iterating through the list to display its content. Kita menelusuri keseluruhan list untuk menampilkan isinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan linked list itu hanya 3 operasi ini yang bisa dilakukan. Jadi kalau nambahin di awal, menghapus juga di awal ya. Nggak bisa menghapus di tengah-tengah misalnya, belum, nanti ada lanjutannya. This operation are fairly easy to carry out. Nah, operasi ini sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan. So we'll start with them. Coba kita akan memulainya. Before we get okay. Nah, sebelum nanti kita dapatkan program lengkapnya yang linked-list.java ini, kita akan coba lihat beberapa bagian penting dari kelas link dan juga kelas linked list ya. Oke. Coba tadi kan udah dibahas kalau ini ya, public link. Jadi ini ada sebuah kelas namanya link. Kemudian di dalamnya ada suatu link itu bisa menyimpan 2 data, yang satu tipe integer dan yang satu double. Kemudian di sini ada penghubung namanya next yang tipenya link juga atau node gitu ya. Dirinya sendiri nih, karena ini nama kelas. Kemudian setelah field, kita baru mendefinisikan metode-metode di bawahnya. Di sini ada 2 metode. Yang pertama ada link, yang kedua ada display link. Nah, link ini sama dengan nama kelasnya, link ya. Itu artinya ini adalah konstruktor. Masih ingat, konstruktor itu adalah suatu metode yang namanya sama dengan nama kelasnya, yang kalau kita membuat objek dari kelas link ini, maka metode ini juga akan otomatis dieksekusi ya. Atau dengan kata lain, konstruktor ini merupakan inisialisasi dari link. Oke, lihat apa yang dilakukan oleh metode link. Dia menerima parameter ada ID dan juga DD yang tipenya satu integer dan double. Kemudian ID ini akan menempati i-data ya kan, nilainya. Jadi i-data akan sama dengan ID, kemudian d-data akan sama dengan DD atau DD. Nextnya gimana? Is automatically set to no. Kalau nextnya itu otomatis akan di set no. Kemudian di sini ada display link. Metode yang kedua namanya display link.
Display link ini perintahnya cuma satu, ada system out.print. Yang mau ditampilkan adalah dua fieldnya ya, ada idata dan juga ddata. Oke, jadi ini adalah kelas dari link. In addition to the data, selain dari data, there is a constructor. Nah, ini ada ini penjelasannya aja ya. Ada sebuah konstruktor dan juga sebuah metode namanya display link yang menampilkan data dari linknya dalam format pakai kurung, ya kan? Di sini ada kurung, kurung buka, idata, terus koma, terus ddata dalam terus kurung tutup. Nah, kalau display itu intinya untuk menampilkan isi dari semua link. Gitu ya. Oke, kita lihat ke kelas yang lain. Namanya link list. Ya. The link list class contains only one data item. Jadi dia hanya punya satu data item. Namanya first di sini. Dimana first ini tipenya link. Ya. Jadi link list itu elemen pertamanya namanya first, yang itu merupakan tipenya link. It's only permanent information. Ini adalah satu-satunya informasi yang permanen. The list maintains, yang listnya jaga, about the location of any of the links, terkait dengan lokasi adanya link atau tidak, gitu ya. Jadi nilai first ini akan selalu dijaga oleh kelas ini supaya itu hanya untuk penunjuk aja ya. Jadi maksud penunjuk itu gini, first itu tidak akan pernah terhapus ya, tidak akan pernah terdelete. Jadi dia apa ya, elemen pertama, tapi dia tugasnya hanya untuk menghubungkan ke link yang pertama dan dia tidak akan pernah terhapus. Dan first ini juga indikator apakah link listnya ini kosong atau enggak, ada datanya atau enggak. Jadi ketika misalnya belum ada link yang pertama ya, maka first ini akan menuju null. Nah, coba lihat di sini. Ini kan ada konstruktor nih. Public void link list yang namanya sama dengan nama kelasnya, kemudian first-nya sama dengan null. Artinya, ketika kita membuat objek dari link list ini, maka konstruktor ini akan otomatis dieksekusi dan sekaligus akan mengeset first element atau inisial dari link listnya itu di set null first. Kalau first-nya sama dengan null, itu artinya no items on the list ya. Jadi belum ada item dalam list. Oke, kita lihat di sini ada metode lain namanya isEmpty. Kemudian isEmpty ini hanya untuk menunjukkan apakah listnya kosong atau enggak. Kalau kosong berarti, nah lihat, yang di-return-kannya itu adalah first sama dengan null. Jadi kalau first yang sama dengan null berarti benar ya. Berarti 1 ya kan. Nilai baliknya 1 return ya. Makanya di sini boolean ya kan. Boolean ini kan hanya benar atau salah. Jadi yang di return itu adalah kondisi ini. Ini kan ada dua kemungkinan ya kan, benar atau salah. Benar ketika first-nya sama dengan 0 dan salah sebaliknya. Jika first-nya sama dengan 0 berarti listnya kosong ya. Jadi dia akan menghasilkan output 1. Satu itu adalah nilai balik dari isEmpty ini yang tipenya boolean. Itu artinya listnya masih kosong. Tapi kalau first-nya tidak sama dengan 0, artinya dia menuju ke link yang pertama, berarti kan itu enggak 0. Nah, kalau enggak 0 berarti nanti nilai baliknya adalah 0 ya kan? Karena kondisi ini salah. Oke. And other methods go here, dan juga metode yang lain bisa ditulis di sini. Jadi ini sebenarnya panjang, masih ada penjelasannya nanti di contoh berikutnya. Tapi seperti itu gambaran bagaimana kita membuat kelas dari link list, kemudian bagaimana menginisialisasinya di sini.
Terus ada pengecekan apakah listnya kosong atau enggak. Kenapa listnya kosong atau enggak perlu digunakan? Ya kan nanti kan kita mau menyisipkan data, ya kan, misalnya menghapus atau mendelete, gitu. Jadi sebelum kita menghapus ya kita harus cek dulu kosong nggak listnya. Nah, ngecek kosong enggaknya kan kita bisa manggil metode isEmpty ini. Jadi gitu ya. Kosong nggak? Terus misalnya mau nambahin datanya kosong nggak? Kalau kosong, ya udah berarti dia sebagai link yang pertama. Gitu. Kalau nggak kosong, nah berarti kita harus terus menelusuri. Atau mau disisipkan di yang pertama juga bisa. Oke. Nah, coba lihat di sini. Konstruktor dari link list itu first-nya kan di set 0, ya kan? 0 ini harus namanya gini ya, 0. Nah, ini tuh sebenarnya kayak kosong gitu ya, kayak himpunan kosong. This isn't really necessary. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu perlu. Karena apa? Seperti yang sudah kita catat, references are set to null automatically. Jadi referensi itu akan di set null secara otomatis ketika dia dibentuk ya. Jadi first itu meskipun tidak diinisialisasi 0, sebenarnya dia akan otomatis di set 0. However, the explicit constructor makes it clear that this is how first begin. Tapi konstruktor tersebut membuatnya jelas lah intinya bahwa bagaimana sih first itu mulainya. Ketika when first has the value 0, ketika firstnya itu masih 0 atau berisi nilai 0, we know there are no items on the list. Kita tahu berarti tidak ada items dalam list, dalam link list. If there were any items, kalau misalnya ada datanya, first would contain a reference to the first one. Maka si first itu akan berisi referensi ke link yang pertama. The isEmpty method uses this spec to determine whether the list is. Nah, sedangkan isEmpty ini akan dipakai untuk ngecek itu ada datanya atau enggak, listnya kosong atau enggak. Oke, sekarang gimana kalau kita mau melakukan proses insertion ya, atau penambahan data pada link list ya. Misalnya di sini kita bikin method namanya insert first, dimana kita mau nambahin data di awal ya. Nah, insert first method of link list insert a new link at the beginning of the list. Jadi misalnya kita mau nambahin sebuah data di awal dari list. Masih ingat tadi kalau link list sederhana itu nambahin datanya baru bisa di awal, ya kan? Di awal list. Nah, this is the easiest place to insert a link. Nah, ini itu berarti di awal list itu is the easiest place adalah tempat yang paling mudah untuk menambahkan sebuah link. Kenapa? Karena because first already points to the first link. Karena first ini sudah menunjukkan ke link yang pertama. Jadi langsung aja firstnya menuju ke link. Gitu kan. To insert the new link, we need only the next field in the newly created link to points. Oke, jadi untuk menambahkan link yang baru, kita hanya perlu mengeset bahwa field berikut, field dari next itu adalah link yang baru saja dibuat untuk menunjukkan to the old first link and then change first so it points to. Oke, jadi maksudnya gini. Jadi misalnya coba aja bayangkan ini adalah before insertion. Jadi kita punya link list yang di dalamnya ada 4 buah link. Link yang pertama isinya 42, yang kedua 7, yang ketiga 98, dan yang keempat 14. Dan masing-masing terhubung dengan link. Nah, kalau kita mau nambahin di awal,
Kan asalnya first ini menunjuk ke link yang pertama ini ya kan. Nah, kalau kita mau nambahin sesuatu antara first dan 42 tadi, maka kita set firstnya itu jangan ke sini, tapi ke yang baru ini. Nah, baru nanti, oh ini langkah pertama dulu nih. Coba lihat. Jadi jangan dulu mutusin ini ke sini, tapi langkah satunya ini dulu nih. Jadi misalnya gini, kita punya suatu link ya kan, suatu node nih, yang isinya 33. Kita mau sisipkan di antara first dan juga 42 ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah next dari link yang baru ini kita arahkan ke link yang pertama ini yang ada dalam list. Kemudian firstnya di set menuju ke link yang baru ini. Jadi ini langkah satunya, ini langkah dua. Jangan dibalik. Kenapa kalau dibalik akan berbeda hasilnya? Jadi kalau dibalik ini akan berbeda hasilnya. Akan nggak terhubung malah. Coba pakai logikanya gini ya. Kalau firstnya kita pindahin dulu yang asalnya dia menuju ke link yang pertama ini, tapi kita pindahin ke link yang baru ini, oke, dari situ berhasil ya. Kemudian langkah keduanya, ketika kita membuat link yang baru ini di set menuju ke link yang ini, nah ini berbahayanya di sini. Karena kita nggak tahu link yang pertamanya itu yang mana, ya kan? Kan kita tahu ini link pertama itu karena terhubung dengan first, ya kan? Ketika firstnya tadi dipindahin dulu ke sini, ke link yang baru ini, maka ini kan jadi nggak ada first yang menghubungkan ke yang 42 ini, iya kan? Nah, makanya tadi langkahnya itu firstnya jangan diputus dulu ke 42 ini, jangan dulu diputus, tapi next dari link yang baru ini diarahkan ke link yang pertama. Nah, link yang pertamanya kita tahu dari mana? Ya, dari first. Firstnya kan menuju ke sini tadi. Ya kan? Firstnya kan menuju ke sini. Makanya kita bisa arahkan kayak gini. Nah, jadi nanti sebenarnya panah menuju ke 42 itu ada dua asalnya. Kan dari first dan juga dari link yang baru. Tapi kemudian setelah itu kita putuskan first ke sini tuh kita alihkan supaya first itu mengarah ke link yang baru. Jadilah seperti ini. Jadi habis first itu 33, terus nanti 42 dan seterusnya. Nah, itulah bagaimana kita menambahkan sebuah elemen dalam link list di awal. Oke. Coba kita lihat bagaimana sih langkah-langkah penambahan data tadi kalau kita tulis di Java. Nah, ini public void insert first ya kan. Jadi kita mau nambahin data, misalnya nama metodenya insert first, kemudian ini adalah data yang mau ditambahinnya dalam link yang baru ya, parameter ID dan juga DD. Kemudian lihat di sini. Link new link. Jadi kita buat link yang baru namanya new link yang tipenya itu adalah link, ya kan? Kenapa tipenya link? Kan ini kan data yang baru ini kan kita harus simpannya dalam link, ya kan? Dalam suatu link yang tipe yang kelasnya itu link. Makanya di sini link new link. Jadi new link ini nama link yang baru tadi yang mau disisipkan. Kemudian ini new link sama kayak membuat objek dari link ya. Kemudian dia punya parameter nih, ada ID dan DD. Kan link itu tadi ada konstruktornya. Masih ingat ya? Tadi ada konstruktornya. Bahwa parameter yang nanti dimasukkan ketika membuat objek dari link, maka ID dan DD-nya itu adalah akan mengisi field yang ada di link tersebut ya kan. Ada yang tipenya integer,
ada juga yang tipenya double ya kan. Di sini id tipenya integer, id tipenya double, dan itu akan mengisi data yang ada di link yang baru tersebut ya kan. Nah, coba lihat di sini bagaimana cara mengarahkan next dari link yang baru ke first. Ya kan? Coba di sini new link.next. New link ini kan nama link. Nama objek dari link yang baru dibuat tadi. Terus dia kan punya elemen next ya kan. Next-nya itu akan sama dengan first. Ya. New link.next sama dengan first. Itu maksudnya apa? Maksudnya langkah yang pertama ini nih. Satu ini nih. Next dari new link, ini kan namanya new link tadi. Next-nya itu nilainya akan sama dengan first. Kan asalnya first itu kan ke sini. Ya kan? First itu kan sama dengan link yang pertama ini. Nah, kemudian barusan kita set supaya next dari link yang baru ini sama dengan first. Berarti akan ada panah menuju ke 42 kayak gini. Ya kan, sama kayak first. Jadi 42 ini dirujuk oleh first dan juga new link gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan yang barusan nih. New link.next sama dengan first. Kemudian first sama dengan new link. Ya kan? Jadi si first-nya itu kan asalnya ke link yang pertama ya. First-nya itu kan asalnya ke sini, ke 42. Sekarang kita buat supaya first-nya sama dengan new link. New link itu kan yang ini yang baru mau ditambahin. Jadi first-nya sekarang panahnya sudah bukan ke 42 lagi, tapi ke new link yang tadi, yang baru ditambahkan. Nah, seperti itu bagaimana proses insertion atau penambahan data. Ini jangan dibalik ya. Ini kalau dibalik, ini dan ini tukar, maka itu akan berantakan ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Oke. Sekarang di sini ada delete first ya. Gimana proses penghapusan data dalam link list? Oke, sebelum ke situ coba kita bandingkan dengan array ya. Cara menginsertnya berbeda kan ya? Kita nggak mengakses elemen, nggak usah menggeser-geser. Jadi ketika nyisipin maka prosesnya hanya ada hubungannya dengan first dan juga ini next yang 42 ini. Itu kan data yang lain tidak akan pernah diganggu lah dengan proses penambahan data di awal ini gitu ya. Nah, berbeda kalau array ya kan. Kalau nambahin data di awal, maka ini harus digeser-geser dulu ke belakang ya enggak? Digeser, geser, geser karena di awal itu mau ditambahin data yang baru. Nah, array itu mudahnya kalau datanya nambahnya di akhir karena kita tahu panjang elemennya berapa, ya udah tinggal n plus 1 misalnya. Kalau panjang elemennya n. Gitu. Tapi kalau di awal ini akan ribet di array itu ya. Akan harus menggeser-geser semua elemennya mundur satu step. Oke, sekarang gimana proses penghapusannya? Nah, di sini misalnya kita buat satu method namanya delete first ya. Coba lihat, it disconnects the first link. Dia melepaskan hubungan the first link yang pertama by rerouting first to point to the second link. Jadi kan first itu kan menunjuk ke link yang pertama ya kan. Nah, kalau kita mau menghapus link yang pertama, maka si first-nya nanti akan merujuk ke second link ya, ke link yang kedua. Karena yang pertamanya mau dihapus. This second link is found by looking at the next field in the first link. Nah, link yang kedua ini dicari dengan melihat next dari first link. First link itu kan punya next. Ya, next. Nah, itu kan berarti menuju ke link yang kedua, ya kan?
Jadi ide dari penghapusan itu gini. Kita mau menghapus elemen pertama. Elemen pertamanya ini 42 ya kan. Nah, si first ini kan menuju ke link yang pertama. Kalau ini mau dihapus, maka kita harus membuat bahwa si first ini itu menuju ke link yang kedua yang isinya 7 ini. Jadi nggak ke sini tapi langsung ke yang kedua. Gimana nih cara kita tahu yang kedua? Yang kedua itu kan sama dengan next dari link yang pertama ini, ya kan? Nah, yang menghubungkannya kan ke situ. Makanya, nah di sini coba lihat, kita lihat algoritmanya. Jadi untuk menghapus cukup 3 langkah ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita butuh suatu link temporer sementara ya, temporary. Jadi si first-nya si temp itu nilainya sama dengan first di awal ya. Sama dengan first. Kebayang nggak? Atau mungkin saya coba gambarkan deh. Sebentar ya. Salah. Saya mau coba ilustrasikan. Nah, di sini kan awalnya kita punya first gitu ya. Kemudian si first itu menuju ke link yang pertama ya kan. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita butuh satu link baru namanya temporary yang nilainya sama dengan first. Jadi gini, asumsikan ini ada sebuah link baru namanya temporary yang nilainya sama dengan first. First itu kan nilainya ke sini ya kan. Ya, nilai itu maksudnya ya menyimpan referensi dari link yang pertama ya kan. Di temporary itu nilainya sama dengan first, berarti dia menyimpan referensi dari link yang pertama juga kan kayak gitu. Nah, kemudian nilai first sama dengan first.next. Nah, ini kan link yang kedua di sini ya kan. Di sini ada next ya kan. Di sini juga ada next. Ini ada data. Sini juga ada data, itu kan ya. Coba lihat sini. First itu nilainya sama dengan first.next. First itu kan punya next. First itu punya next. Next-nya itu, next dari first itu adalah link yang kedua. Ya enggak? Coba lihat. First itu kan nilainya sama dengan link yang pertama. Link yang pertama itu kan ada data, ada juga next-nya. Jadi first itu juga punya next. Next-nya itu ya sama dengan next dari link yang pertama ini. Gitu. Nah, first.next itu adalah
Berarti link yang kedua ini, ya kan? Kan ini first tuh di sini juga nih. First tuh di link yang pertama ini, ya kan? Ini ada next-nya. Ini next dari first juga ini yang ini. Karena nilai first itu sama dengan elemen yang pertama ini, ya kan? Nah, jadi nilai first itu sama dengan, jadi ini artinya gini, ini akan dipindah ke sini. Nilai ini kan yang old ya. Nilai yang lama kan di situ, yang new-nya itu ini. Jadi nilai first itu sama dengan first dot next. Next dari first itu kan ke sini. Jadi ini first yang baru. Jadi ini akan dihapus. Gitu. Kebayang nggak prosesnya? Dan kemudian return temp. Dan kemudian si tempnya ini adalah dikembalikan. Dikembalikan tuh maksudnya ini adalah data yang dihapusnya. Ya kan? Data yang terhapus. Coba lihat, ini kan first-nya kan sekarang menuju ke link yang kedua ini. Berarti kan sekarang kalau kita mau menyebut link list itu yang mana, itu kan mulai dari first. Dan first-nya sekarang menuju ke link yang ini nih. Ya kan, berarti first itu sudah tidak terkoneksi lagi dengan link yang pertama ini. Meskipun di sini masih ada reference ke sini ya. Tapi ini tidak akan pernah diakses karena ketika kita sebut link list itu kan mulainya dari first dan first itu merujuk ke link yang ini. Gitu kira-kira. Dan temp ini digunakan untuk menyimpan data yang dihapus. Itu those return temp. So that the second statement is all you need to remove the first link. Jadi perintah yang kedua, yang ini nih, ini yang kamu butuhkan untuk menghapus link yang pertama from the list. Jadi link yang pertama tuh yang ini nih, ini kan mau dihapus. Jadi kita disconnect. Jadi langsung loncat ke yang kedua. We choose to also return the link. Kita memilih juga untuk mengembalikan si link ini yang dihapus, ya. For the convenience of the user of the link list, so we save it in temp. Jadi untuk kemudahan si user, mungkin kita butuh informasi mana yang dihapus, makanya disimpan di temp. Before deleting it, and return the value of temp, dan juga mengembalikan nilainya dalam temp. Jadi di sini kita butuh temporary untuk menyimpan data yang mau dihapus gitulah. Lihat figure 5, nah, gambar 5.6 menunjukkan bagaimana first ini di reroute ya, dipindahkan lah rutenya itu untuk menghapus objek. Coba lihat gambar 5.6. Nah, kayak gini. Jadi ini sebelum penghapusan, asalnya first itu menuju ke link yang isinya 27. Kemudian tadi kan first sama dengan first.link. First.next ya kan. Nah, next-nya dari first itu ini kan first di sini. Nah, next-nya dari first itu kan ke sini. Makanya dia langsung ke sini. Jadi ini seolah-olah diputus ya, disconnect. Dan itu disimpan di temp. Oke. Gitu kira-kira proses penghapusan data. Kemudian bagaimana proses menampilkan data? Nah, di sini ada namanya display list. Kemudian system out println list, ada first, last gitu ya. Kemudian di sini ada bikin link namanya current atau bikin node ya, kalau di buku bahasa Indonesia biasanya node. Bikin link namanya current yang nilainya sama dengan first. Maksudnya mulai dari awal. While current tidak sama dengan 0, selama currentnya ini tidak sama dengan 0, maka current ini nama link ya. Dia bisa mengakses display link. Nanti coba lihat di kelasnya link.
Itu di sana ada metode display link yang intinya dia akan menampilkan isi dari link tersebut. Jadi ketika current-nya mulai dari first dan current-nya tidak bernilai 0, berarti listnya itu ada datanya, maka dia akan menampilkan isi dari yang ada isi dari link tersebut. Berarti ini isi dari first ya, karena kan current-nya mulainya dari first. Dan isi dari first di sini dia akan ditampilkan. Kemudian di sini ada current sama dengan current.next. Ini sama saja kayak maju satu langkah gitu ya. Kayak tadi, first sama dengan first.next ya kan. Itu kan firstnya artinya maju ke link berikutnya, ya kan? Ya, jadi kalau dianalogikan mungkin gini lah, lebih kayak, maaf saya buat ilustrasi lagi. Oh iya, biasanya gini ilustrasinya. Saya baru ingat. Nah, jadi di sini tuh ada penghubung ke link berikutnya. Nah, mungkin kalau kalian baca-baca di literatur ada yang kayak gini ya. Misalnya sebut saja ini 6. Ya, contoh aja ya. Nah, first itu ada sebuah link yang asalnya mulainya dari situ. Kemudian ada link yang baru. Ini link ya, sebut saja. Ada link yang baru namanya current. Yang juga sama kayak first. First itu kan berarti mulai dari situ ya. Ini anggap aja link listnya. Nah, ini ada current ya. Current itu sama dengan first, ya kan? Kemudian dia akan nampilin isi dari current. Berarti kan sama aja dengan isi dari ya 6 ini akan dimunculin, ditampilkan, kan? Setelah itu current sama dengan current.next. Ya, current ini kan punya next. Next-nya itu yang sebutlah ini elemen untuk penghubung ke link berikutnya. Current ini kan punya next dan next-nya itu menuju ke sini. Jadi nilai current itu akan diupdate nih. Jadi nggak ke sini lagi tapi akan sama dengan current.next. Next-nya kan ke sini. Jadi current itu sekarang kayak bergeser di sini. Nah, ini current. Terus dia akan ke sini. Yang ini akan dihapus kayak gitulah. Dia akan maju ke situ. Kemudian current-nya akan current-nya 0 enggak kan, di sini ada datanya. Kemudian akan ditampilkan 4. Jadi setelah tadi tampilan 6 terus akan ditampilkan 4, ya kan? Setelah itu current sama dengan current.next. Current ini kan punya next. Kan dia sama nilainya dengan ini kan. Dia punya next. Next-nya itu menuju ke sini. Berarti ini si current-nya nanti akan maju ya ke sama dengan next. Next-nya kan ke sini. Ini tuh kalau di pengulangan sama kayak gini loh. X sama dengan X plus 1. Di pengulangan kan suka ada penambahan nilai X1 ya kan. Nah, artinya ya kayak maju satu langkah gitu. Nah, kalau di tadinya. Nah, nah apa itu kayak maju satu langkah. Nah, kalau di sini itu maksudnya current sama dengan current.next dalam bentuk link ya. Nah, kemudian tampilin 3 gitu ya. Kemudian ini kan ada next-nya juga. Yang ini elemen terakhir berarti next-nya itu 0 isinya ya kan. Nah, kemudian ketika current-nya sama dengan current.next artinya dia maju. Current-nya dot next-nya itu 0 ya kan. Berarti current itu nilainya akan sama dengan
0. Nah, ketika 0, while ini kan salah. Karena current isinya 0. Kalau salah berarti udah selesai. Jadi yang ditampilin 6, 4, dan 3. Nah, seperti itulah bagaimana cara linguist melakukan proses penampilan data ya. Jadi dia telusuri dari first sampai kondisi terakhirnya itu ketika sudah mencapai 0. Nah, ini ilustrasi lain dari yang tadi ya. Nah, lihat kayak gini, current nanti maju ke sini. Current sama dengan current.next itu artinya kayak maju ke link berikutnya, nanti link berikutnya sampai dia ketemu 0. Kalau 0 ya udah, sudah. Nah, di sini ada program utuhnya yang nanti akan saya minta kalian cobain. Ya. Bagi yang ada laptop nanti silahkan dicoba. Bagi yang enggak, mungkin nanti pas di lab. Tapi di lab ada itu ya. Atau bareng-bareng lah sama teman-teman ya. Bareng-bareng yang punya teman yang punya laptop dan bisa Java, coba dilihat gitu ya, bagaimana hasil output dari program ini. Karena kalau di lab kan akan fokus ke itu ya, ke modul ya. Nah, coba lihat di sini, ini hanya keterangan aja. Nah, di sini ada kelas link. Berarti kalian butuh, nah ini kelas link ini masih nyambung ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini ada link, ada display, udah. Metodenya ada dua, kelas link ini. Ini end kelasnya nih, kurung tutup ini. Berarti udah sampai situ. Nah, yang ini dibuat dalam file yang baru ya kan, kelas yang ini dibuat dalam file yang baru namanya kelas link list. Kalau ini inisialisasi dari link listnya, kalau tadi kan link itu satuan dari satu link gitu ya. Kalau link list itu keseluruhan, kumpulan dari link-link. Jadi kita buat dalam kelas yang berbeda nih. Kalau ini link list berarti keseluruhan dari link-link. Kalau link tadi itu untuk mendefinisikan suatu link yang isinya data yang mau disimpan atau dihapus dan seterusnya. Nah, di link list ini tadi kan kalau tadi di contoh di atas itu kan masih cuman sampai boolean is empty ya. Terus insert first-nya kan terpisah tadi ya. Nah, ini udah lengkap nih. Jadi nanti kamu tambahin insert first, kemudian delete first, kemudian display list yang tadi sudah kita bahas, dan ini adalah end class-nya. Kurung tutup. Nah, itu kan baru link list-nya. Dan kita butuh satu kelas lagi yang ada main-nya. Dan disinilah nanti kita akan memanggil kelas atau bikin objek dari link list tadi. Nah, misalnya di sini link list, nama link listnya adalah the list, ya kan? Karena di the list itu tadi ada insert first, berarti kita bisa panggil di sini the list.insert first. Misalnya ini yang mau di-insertnya, ini untuk ID, ini untuk DD yang tipenya double ya. Tadi kan ada yang integer, ada yang double. Ini ditambahin, terus ini ditambahin lagi di awal. Berarti ini akan bergeser ke belakang ya. Sini ditambahin lagi di awal. Ini ditambahin lagi di awal. Kemudian ini ditampilkan semuanya yang ada dalam list. Kemudian selama listnya tidak kosong, ini kan nilai baliknya 0 atau 1 ya. Kenapa tanda seru? Maksudnya ini apakah listnya tidak, apa sih nilai dari negasi dari list empty? Kan tadi kalau list empty itu kalau kosong berarti dia akan mengembalikan nilai 0 ya. Kalau apa? Kalau tidak kosong berarti gimana sih tadi? Empty is null ya. Kalau kosong berarti dia 1 ya kan? Kalau nggak kosong berarti 0. Nah, berarti kalau negasinya di sini, kalau nggak kosong, itu kan ininya 0. Berarti negasinya 1 ya kan? Berarti selama nggak kosong gitu ya.
kita mau menghapus nih. The list.delete first, ya kan, namanya aling. Kemudian system out. Jadi elemen pertamanya mau dihapus, dan kemudian yang mau dihapusnya kan tadi disimpan di temp ya, temporary itu. Nah, kan ada returnnya, return temp, nanti akan disimpan di aling ini. Jadi aling ini bertugas, yang tipenya aling ini, untuk menyimpan data yang dihapus hasil dari pemanggilan metode ini. Delete first. Elemen pertamanya akan dihapus, link yang pertamanya. Kemudian akan tampil deleted, sudah terhapus. Kemudian kita bisa tampilkan apa sih nilai mana yang dihapus dengan cara aling.displayLink. Jadi ada display list, ada display link ya. Jadi kalau link berarti yang ditampilin hanya isi dari link. Kalau manggil display list itu berarti keseluruhan dari link-linknya. Dan ini kan objeknya the list tadi ya, kalau yang link list itu. Kemudian di sini ada pokoknya ini nampilin yang dihapus ya. Datanya dihapus dulu, terus tampilin data yang dihapusnya itu berapa. Nah, kemudian ditampilkan lagi nih, semua link listnya ditampilin lagi, display list, bagaimana perubahannya setelah proses penghapusan. Dan ini adalah end class. Jadi kalian bikin 3 kelas. Dan tampilannya seperti ini. Di list ini first sampai last maksudnya. Jadi ini firstnya sampai ini link yang terakhir. Terus di situ kan ada proses deleted ya, penghapusan. Delete yang pertama dihapus, kemudian yang kedua dihapus. Kenapa dihapus semua? Karena memang ini pengulangan ya. Selama tidak kosong, maka dihapus. Elemen pertamanya hapus. Terus nggak kosong lagi, hapus lagi. Jadi intinya ini semuanya akan dihapus ini. Karena kondisi pengulangannya memang seperti itu ya. Sampai dia kosong. Setelah kosong baru kita tampilin lagi listnya. Oh iya benar, sudah nggak ada datanya. Ya kan? Karena sudah kita hapus satu-satu. Elemen pertama ini, nanti kan bergeser nih. Elemen pertamanya 66, dihapus lagi. Terus 44 dihapus lagi, terus 22 dihapus lagi, dan udah selesai. Nah, nanti kalian cobain. Nah, di sini saya juga sudah buat. Nah, ini kalau di run, masih loading. Oke, sama ya, list, deleted, dan list lagi. Oke, jadi sama dengan apa yang ini. Baik, itu saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan.